Mari, Bairo. Ibu ini siapa ini? Enda. Tambah Alia ada 200 orang. Jadi Surabaya. Alia. Surabaya berapa? Alia 680. Alia? Alia 200 orang. Banyak. Kepala. Boleh Bu ya? Ya boleh.
Oh, yang penting ini lokasi dulu. Saya siapa? Sabta Kardai. Sabta Kardeni. Kardeni ya. Tolong jelaskan siapa Bapak dan apa urusan Bapak di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Kardeni, pimpinan Pondok Pesantren Hairatul Hasanah Muhammadiyah Lekitang, berada di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Santri saya untuk MTS itu sebanyak 700 orang, untuk MA 200 orang. Semuanya tidak ada yang bayar sekolah gratis. Dari mana membiayainya? Nah, dari pembiayaan yang pertama itu ada sumber dana bos dari pemerintah, kemudian dari sumbangsi donatur atau kewirausahaan dari madrasah. Apa bentuk kewirausahaannya? Boleh dalam bentuk koperasi, kita udah punya koperasi, dari koperasi itu dari sisa SHU-nya itu per bulan kita perbantukan untuk sekolah kita. Pun dari sumbangan-sumbangan masyarakat, donatur-donatur masyarakat. Tapi Bapak saya badannya gemuk jadi bagian Jadi karena sehat, karena ngurus Muhammadiyah itu semangat. Iya. Jumlah guru 90 orang. Alia berapa Pak? 36. gajinya berapa? Gaji jangan ditanya Pak. Kini kami ikhlas saja Saya semua. ingin tahu aja. Kalau untuk gaji, ya. Kalau Honor itu bermacam-macam. Gaji berapa? 150 ada. 150.000, 400.000 satu bulan. Berapa? Ulang lagi sekali. 150 150.000 sampai 400.000 satu bulan. Satu bulan. Iya. Masih bisa hidup itu? Masih bisa. Masih bisa. Insyaallah masih bisa. Yang ngajar 6 jam kali 25 150 Pak. Berapa lama? Yang ngajar 6 jam 1 minggu itu digaji 150 1 bulan. Bulan. Ya kalau 10 jam 250. 25.000. Kalau 24 jam baru 620. Itulah cara gaji di sini. Cuman Kecuali guru yang PNS itu tidak tambah lagi honor. Oh, jadi PNS itu kalau dibayar honor itu bisa mengembalikan, itu aturan. Jadi ya, kita sini ada 13 guru honor. Dulu 15, sekarang karena saya udah pindah ke 14 ya. PNS Pak ada. PNS-nya. honor guru boleh ya? Boleh 35%. Honor guru diambil dari dana bos. Iya. Dari dana bos tadi itu yang angka 150.000 per bulan itu. Iya. Iya. Jadi Bapak mendapatkan pendapatan dari dana bos. Iya. Ya. Kemudian dana bos itu dipergunakan untuk menggaji guru. Iya. Dan Personal sekolah semua. Sekolah Iya. ya. Untuk guru gajinya terendah 110.000 per orang. Iya. Berapa jam dia ngajar tuh? 6 jam. 6 jam Kali 25.000. gaji 150.000 satu bulan. ya, dia mengajar 6 jam 6 jam per minggu tuh ya. Ya. Per minggu. 6 jam Tapi per hitungan gaji minggu. satu bulan 450.000. Digaji 110.000 per bulan. Iya. Ya, mengenaskan. Tetapi yang agak membuat saya bingung, mengapa Bapak masih bisa tersenyum? Dia PNS Pak. Masih ada rezeki yang lain. Kami bertahun di kampung Pak. Contoh, ini semakin ini ada profesinya, ada yang lain. Ini aja kalau kami konsisten di sini, kalau kita mendorong agama Allah, insya Allah Allah akan nolong kita. Bisa dengan yang lain. Dia punya sawit semua Pak. Sawit. Sawah. Pakai gedung walet. Guru Pak. Tapi tidak semuanya Bu ya. Tidak semuanya. Kira-kira berapa persen yang kayak gitu? Dari 5%. Itu kan gaji buya. Bapak tahu siapa saya? Tahu lah. Tahu Pak. Mirip Pak. Pak Anwar Abbas. Itu aja yang kenal. Bapak kenal saya? Kenal. Kenal nama Bapak Dr. Anwar Abbas. Orang Padang, orang Minangkabau. Jabatan saya tak? Oh, Besar jabatan. Muhammadiyah. Hanya di Muhammadiyah saya. Wakil Ya. Sekjen MUI. Ini juga Bu ya. Sekjen dulu. Sekjen MUI belum dipantang. Oh iya. Kami sering nonton Buya di TV diskusi. Nah, ini yang penting. Iya. Ya, saya Sering Pak. biasanya keras ya. Keras. Saya melihat di TV, ini dia kenyataan. Keras. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi Ibu ini Ibu berapa? Tapi saya udah sertifikasi Pak. Oh, udah Jadi sertifikasi, sertifikasi itu walaupun tidak digaji dari sekolah, dapat gaji dari pemerintah. Oh iya dapat. Ibu berapa? 1 juta. Sudah dapat sertifikasi? Belum. Ibu berapa? PNS Pak. Oh, ibu apa? Saya belum. Apa tadi? Oh, udah sertifikasi. PNS Pak. Oh, PNS. Kenapa Sata? Jadi kalau kita bangun gedung di sini Pak, buat aja dulu nanti PT-nya belakangan dapat aja sendiri. Itu apa? Uang. Nanti kita bangun aja dulu. Yakin nggak salah. Sudah terbukti Sudah berkali-kali. terbukti berkali-kali. Ini boleh nih. Baru Kan udah pas-pas, Pak. Tanah ini kan udah pas-pas. Iya betul.
Berapa harga tanah per meter sini? Bukan kita 5, harus bangun 4. Kita bangun aja 4. Bu. Bu, shooting bu. Kurang 3.000. Ibu hadir setiap hari enggak? Berapa hari ibu hadir? Seminggu. 2 kali seminggu. Gaji ibu di bawah? 200. Kalau ibu berapa gaji? Oh, bu, terima kasih. Sini. Ipit. Punya berapa gaji? Ya? 250.000. Ibu ngajar di sekolah apa? Madrasah Sanawiyah. Apa nama madrasah Sanawiyahnya? MTS Muhammadiyah Lakitan. Di daerah mana ini? Lakitan, Kecamatan nih. Sumatera Barat. Ya. 50 sebulan ya. Ibu PNS ya? Bukan Pak, sertifikasi. Ya. Berapa murid di sini? 600 lebih. 6 sampai. Mereka bayar apa tidak? Tidak Pak, Semua murid gratis. gratis. Kamu mengajar berapa jam seminggu? 14 jam Pak, 14 jam. Berapa gaji kamu sebulan? kurang 200 Pak. Kurang 200.000. Nama kamu siapa tadi? Putra Pak, Putra ya. Sudah punya istri? sudah Pak. Bagaimana cara memberi makan istrinya? Ada kerja sampingan Pak. Apa kerja sampingannya? Yang penting halal Pak, apapun dikerjakan. Anak-anak yang di luar kecamatan itu dari kapan? Kan jauh benar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan yang kita hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat beserta rombongan, dan kita hormati rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan. Seterusnya yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Seterusnya pimpinan Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pesisir Selatan, dan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Dan teristimewa sekali kepada tuan rumah Kepala MTS Muhammadiyah, Kepala MA Muhammadiyah beserta rombongan majelis guru, karyawan dan karyawati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk saja kepada acara kita. Yang pertama kita mintakan ekspos ya, dari Kepala Pondok Pesantren Lakitan yang akan disampaikan oleh Bapak Sabta Kartini. Pada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam suatu pertemuan yang sangat membanggakan kita. Warga Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan bertemu dengan beliau yang kita banggakan, Buya Dr. Haji Anur Abbas MM Maging. Alhamdulillah beliau dapat bertemu ramah dengan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat reda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada Nabi yang besar kita muliakan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil dengan sukses membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang kita hormati dan kita banggakan, beliau Buya Dr. Haji Anur Abbas FFMAG, pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bersama kita, dan bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan ibu-ibu dari PDA dan bapak-bapak dari PDM, juga hadir saya lihat di sini bapak-bapak dari wilayah, juga dari Hizbul Watan juga hadir bersama kita, dan berserta ortom-ortom yang lainnya, umumnya warga Muhammadiyah pada kesempatan ini yang saya muliakan. Buya, selamat datang di Pondok Pesantren Khairatul Hasanah Muhammadiyah Lakitan. Tadi Buya sudah jalan-jalan, mungkin Buya tercengang melihat ini selama jam dengan honor guru hanya 250.000, 150.000 per bulan. Beginilah kami bermuhammadiyah di sini. Sesuai apa disampaikan oleh pendiri kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah itu, jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Dapat kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu semua hadirin berbahagia, pondok pesantren yang ada di pesisir selatan ini ada 10. Yang satu-satunya Muhammadiyah kita. Pondok Pesantren Khairatul Hasanah Muhammadiyah Lakitan. Kita satu-satunya Muhammadiyah. Cuma memang ada yang berafiliasi ke Muhammadiyah, namun juga ada yang NU, ada juga yang Tarbiyah. Karena didorong inilah Bapak dan Ibu semuanya, kami coba bagaimana di pesisir selatan ini kita juga harus punya pondok pesantren. Makanya kami cobalah
mendirikan Pondok Pesantren Khairatul Hasanah Muhammadiyah Lakitan. Di sini Bapak Ibu kita punya di dalam pondok pesantren kita ini kita punya yang pertama MTS, yang kedua Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Dan dapat kami sampaikan dan selanjutnya. Nah, MTS ini sudah ada tahun 1970. Ini ketika itu ada Buya Narul Lukman, Buya Les Maksum, Buya Merepan Umar, dan Bapak Aswi dan Buya Ruslinul. Semuanya beliau ini sudah almarhum. Ada satu lagi Buya Ruslinul Alulai, mungkin sebentar lagi juga mungkin. Kemudian tanah ini madrasah kita ini Bu, Pak ya dibangun dari di atas tanah Pak Sui. Ini tanah Pak Sui, tanah wakaf. Dibangun di sini semuanya dari tonggak dibuang, dari batang palu buah, daun atapnya atap rupiah. Kemudian terus berkembang lagi. Hari ini santri kita sudah mencapai 687 orang. Makanya Bapak Ibu, kita ini pondok pesantren Halafiyah. Kita tidak Salafiyah Bu. Yang Halafiyah itu artinya modern. Siangnya anak itu belajar madrasah, sorenya baru belajar pondok. Selanjutnya lagi. Ini ruang kepala, ini sebuah terus dong, lagi dong. Ini juga terus. Ini Buya kami sampaikan. Kita semuanya di sini apa kami sampaikan tadi gratis, tidak ada bayar. Kalau kita coba membayar, itu tidak mau masuk lagi. Berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Jogja atau di mana. Kalau itu dari Jogja mungkin semakin besar bayarannya semakin mau orang masuk. Kalau di sini semakin besar bayarannya semakin tidak mau orang masuk pondok pesantren. Ya karena barangkali karena latar belakang ekonomi dan juga barangkali karena latar belakang pendidikan orang tuanya. Makanya banyak anak-anak kita ini yang pesantrennya yang agak dehef itu pergi ke Padang Panjang, ke Bayokumbu, ke Padang. Itu orang-orang yang agak punya duit lah. Makanya kita di sini 80% umumnya orang tua yang di sini itu di bawah golongan ekonomi lemah. Makanya kami juga ada anak mondok di sini. Cuman kami pungut hanya 250.000 satu bulan. Selama. Iya. Makan dua kali sehari. Iya. 250 pagi jam subuh kemudian malam. Pagi dia makan lontong aja ya. Sarapan aja makan. Di sini 3.000 bisa, 2.000 bisa, 5.000 bisa. Iya. Nggak sanggup kita menyediakan dia. Ya bisa. Kita ini kan ada di luar sana ada ekonomi rakyat. Jadi orang di sekitar ini Bu ya dia jualan. Iya cipratan. Jadi nanti dulu kan pesan orang yang memberi tanah ini. Kalau ada sekolah di sini nanti tentu anak cucu saya bisa jualan gitu. Makanya kami tidak bisa pusatkan di sini Bu ya. Oke. Lanjut. Nah. Di samping itu ya kita juga anak-anak kita juga pernah ikut kejuaraan tapak suci pencaksilat. Yang ini Bu ya udah ikut pernah yang operator ini udah pernah ikut kejuaraan pencaksilat dunia tapak suci. Ini yang operator ini pelatih tapak suci kita. Lanjut Don. Ini gambar-gambarnya Bu yang sudah untuk tingkat nasional Sumatera. Kita udah pernah juara ke Malang, ke Jogja juga pernah ikuti kejuaraan pencaksilat. Karena ini andalan kita. Jadi untuk pesantren kita andalan kita yang pertama tahfiz Al-Quran, yang kedua ini tapak suci. Ini daya tarik kita untuk merebut siswa-siswa kita, santri-santri kita dari sekolah-sekolah SD. Dan kita tiap hari Minggu mengadakan latihan tapak suci di sini. Kita undang-undang SD-SD yang ada di sini, itu latihan di sini. Mau tidak mau dia tentu nanti arahnya ke madrasah kita ini. Kita juga punya MA Bu ya. Dulu MA ini satu di sini. Karena tidak muat, makanya kita waktu itu di zaman beliau mana Buya Brizal tadi. Ini zaman beliau dulu tidak bohong ya. Di zaman beliau kita coba hidupkan kembali MA ini. Kita pindah ke sana. Kita beli tanah di sana, kita buat bangunan. Alhamdulillah waktu itu kita dapat bantuan 1,4 miliar. Itu direbut itu sama sekolah-sekolah lain, maka dapat di kita. Alhamdulillah ini MA sudah kita bangun saat sekarang ini. Terus.
Ini sekarang muridnya jumlah lebih kurang 132 orang. Jadi di bangunan MA terus saja. Langsung aja. Ini seperti yang kami sampaikan tadi Bu ya. Di pesisir selatan itu tidak ada banyak pondok pesantren. Makanya kita coba mendirikan pondok pesantren di sini. Alhamdulillah muridnya sekarang lebih kurang 100 orang. Terus. Ini kemudian dapat bantuan 2018 dari Bapak Asli Kedir sebanyak lebih kurang 200 juta. Kemudian dari MCK kemarin kita dapat 400 juta. Kemudian dari Ibu Lisda sebanyak 100 juta rupiah. Ini enggak nyindir-nyindir nih Bu ya. Nanti Bu ya pulang lagi nyindir Bu ya nanti. Ini enggak nyindir ini. Nah terus jadi Bapak Ibu semua inilah terus cash flow lagi. Dah terus saja langsung aja lagi ke cash flow tadi. Jadi Bu ya, ini kemarin kan beliau ini datang ini. Bapak dokter mana Pak dokter nih, Pak PM datang kepada kami. Bu ya, kalau kita coba pula seperti yang di sana itu bagaimana? Seperti pondok-pondok pesantren modern-modern di sana itu. Bingung kami mau cobanya Bu ya. Di sana kan ada anak membayar 1 juta sekian 1 bulan. Kalau kita coba di sini susah. Makanya kita memang benar-benar mengandalkan dana bos. Dan benar-benar di sini semuanya gratis. Dan kemudian ditanya oleh Pak Boy, bisa nggak di save gitu? Dana yang di saving gitu. Makanya kami coba hitung-hitung. Ini Bu ya sebentar nih cash flow ya. Kalau minimal master plan-nya kalau sempat ini terjadi tanah itu kita beli, ini rancangan kami. Kami coba ini. Ini seperti rancangannya. Buya lihatnya kok takut saya jadinya Buya. Pandangan mata Buya ini. Sini Buya. Terus ini adalah master plan-nya insya Allah dikabulkan. Ini rencana kami master plan kita, asrama apa 2 tingkat, asrama P 2 tingkat, masjid 1 unit, bangunan serbaguna 1 unit, perbangunan dapur santri. Ini dapur santri Buya, ini sekarang udah kami usahakan nih, kalau bisa mungkin dalam bulan ini tahun berikutnya mungkin kita dapat 1 dibantu dapur sehat dari Kemenang, sedang diusahakan. Untuk di sana bisa dapurnya nih, dapur santrinya. Pembangunan ruang belajar 2 tingkat, pembangunan labor IPA seluruhnya lebih kurang 11 miliar 203 juta rupiah. Rencana bangunan Bu ya. Iya, itu disampaikan ke Bu ya. Itu insya Allah selesai. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Iya. Masuk ke tanah itu? Iya, masuk ke tanah Bu ya. Masuk ke tanah itu. Lalu kalau itu berdiri masih gratis nggak? Kalau sudah berdiri Bu ya kita pakai lagi yang tekniknya. Ini kalau udah megah bangunannya, tentu baru kita baru di situ Bu ya kami berani, kamu bayar begitu. Pasang tarif Bu ya. Kalau hari ini belum Bu ya, cuman gitulah bisa. Yang tarif sini paling-paling 250 1 bulan untuk yang nyantri. Terus lagi. Ini Bu ya. Ini yang coba kami hitung-hitung ini. Karena didesak ini oleh PWM, ini kami coba cash flow-nya Bu ya. Dari dana komite siswa MA MTS itu 25.000 1 bulan. Itu lebih kurang itu kali 800 20 juta. Ini dari kita save dari dana bos mungkin ya dari MTS 5 juta. Bantuan operasional semula Bu ya. Nah, dari pemerintah. Nah, ini dari sana kita minta dari siswa iuran Bu ya. Ya, kali 800 siswa akan datang Bu ya. Ya. Dari MTS per bulan sekitar 5 juta, dari MA sebulan 2 juta. Ya, 7 juta. Ya. Dari mana Bu ya? Ya. Yang uang masuk yang kita save dari MTS MA Bu ya. Nah, itulah Bu ya. Yang ada bocor nih kita cari aja dana lain Bu ya. Yang itu dari nabos kita ambil Bu ya. Iya.
Ya dari dana bos yang kita bocorkan kita save ya. Dana bos bocor Enggak. Dana bos bisa digunakan untuk merehab yang bocor. Iya. Bukan bocor ya dana bos. Enggak ya. 20 juta gitu. Iya. Coba balik dong. Aneh. Dari dana bos MAMTS itu cuma 7 juta Bu ya. Bisa dianggarkan Bu ya. Di save sebanyak 27 juta per bulan. Jadi kan gaji. Cash flow-nya Bu ya. Itu disimpan kok Bu ya. Disimpan Bu ya. Hasil SAU per bulan. Iya. 1 tahun berapa? 27 kali 27 juta kali 324 juta Bu ya. tahun. Iya. Berarti Bapak punya uang 324 juta setahun. Tidak. Ini rencana Bu ya. Ini kan PWM minta saya ini. Ya, ini Pak Nur Abbas ini orangnya orang dagang nggak tahu beliau. Sekarang. Kita coba Bu ya. Ya. Kalau kondisi sekarang Bu ya, bos habis semuanya Bu ya untuk gaji guru untuk nomor yang bocor. Tidak ada. Tanggal 2023 ya. Ya. Di tanggal 31 Desember 2022 berapa uang Bapak terhilang? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Habis Bu ya. Habis Bu ya. Bahkan udah kalau kata bahasa Minang tulang yange kami itu Bu ya. Tidak ada uang apa Bu ya. Habis Bu ya. Dia kan membuat pos ini ada program RAB. Jadi dibuat RAB baru diminta. Jadi RAB itu sesuai dengan kondisi. Cepat ya. Habis. Tinggal lagi ya. Tidak ada lagi uang masuk sudah itu ada. Tidak ada Bu ya. Karena di dalam RAB tidak boleh uang tersisa dianggarkan. Datanglah Pak Afrizal membawa uang 1 juta. Ya. Dengan berdasarkan 1 juta yang dibawa, bukan kehendak dari rumah, tapi berdasarkan RAB yang sudah diberikan kepada saya. Tentu dia saya kasih sebanyak sesuai dengan RAB. Iya, enggak. Kalau bekerja dia sesuai dengan RAB, tentu uang saya. Bos oke ya? Ya. Karena bos oke. Ada nggak orang yang datang ke sini ngasih uang? Nyumbang ada. Berapa? Berapa rata-rata? Tidak ada, kita itu besarannya Bu ya. Kira-kira mau nyumbang 100.000, 200.000. Tahun bulan berapa? Itu memang Belum ada itu Bu ya. Kira-kira Bu ya, kita yang ada cuman waktu Ramadan Bu ya. Berapa kira-kira? Ramadan itu paling dapat kita 10 juta itu lah Bu ya. Ya 10 juta 12 juta satu waktu Ramadan Bu ya. Jadi gini Bu ya. Yang sebenarnya kita sekolah kita di pesantren kita benar-benar mengandalkan dana bos. Makanya kemarin kan kita diminta oleh PM, coba tidak bisa enggak di-set dari dana bos yang ada dengan dana-dana yang lain, dan sebelumnya pada. Ya kita hitung di atas kertas memang bisa Bu ya. Itu rencananya Bu ya. Memang harap ini kan, ya kalau memang nanti dapat, misalnya Bu ya gini saya kasih 5 juta utang aja dulu, nanti bayar. Maka kami coba hitung tadi. Misalnya PP ngasih 10 juta, 10 miliar, bisa nggak bayar nih? Kasih jangka waktu sekian tahun bayarnya. Bisa kami ansur bayarnya. Berapa tahun? 100 tahun. Selama umurnya ada. Makanya kemarin diminta cash flow ini kami bingung Bu ya, diminta oleh Pak Dokter ini bagaimana nggak bisa ada cash flow. Bingung kita Bu ya. Mama mana yang mau di cash flow sekolah kita gratis, ada di bos. Makanya cobalah kata PWM hitung-hitung ya. Mudah-mudahan nanti kalau dihitung nanti Pak. Ya. Nah makanya nanti kepala kita nak sakit untung-untung nanti Bapak beliau ini kasih jadi 10 miliar untuk pondok pesantren. Tidak perlu hutang-hutang kata beliau. Amin ya Rabbal. Setuju Bapak Ibu? Ini biar. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami akan tetap bermuhammadiyah. Kami akan tetap beramar ma'ruf nahi munkar. La ilaha illallah untuk Muhammadiyah. Ini tekad kami di sini Bu ya. Mati kami dulu baru mati Muhammadiyah. Tujuh Bu. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada yang salah. Kami mohon dimaafkan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala
Pondok Pesantren yang telah menyampaikan ekspos tentang madrasahnya kepada kita bersama. Buya yang hadir di depan kita ini dari PCMC Pesisir Selatan, dan sebelah kanannya juga PCA, juga ada Ortum Buya yang hadir pada hari ini. Jadi untuk itu kita mintakan kepada Buya arahan dan motivasi terhadap kita semua. Kemudian tanggapan terhadap ekspos yang disampaikan oleh Kepala Pondok Pesantren tadi. Para Buya, kita silakan. Ya, saya minta komentar Ketua PWNU Pak Dr. Artian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan muliakan Ketua PP Muhammadiyah Buya Buya Anwar Abbas. Ini karena di hadapan guru agak susah juga ini. Kemudian segenap pimpinan wilayah yang hadir, cukup dengan Korda 3 orang pesisir selatan. Ada Buya Zaitun, Buya Zaitun, ada Bang Murisal, ada Bang Apis, kemudian ada juga bersama rombongan bendahara dan Ketua Majelis Ekonomi, Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Sumatera Barat, Gus Sugianto. Kemudian pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan sekolah yang kita hormati dan banggakan. Pertama, kami ingin sampaikan dari wilayah bahwa kita ingin melakukan percepatan pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Oleh karena itu kita di wilayah sudah melakukan permintaan mana amal usaha Muhammadiyah, terutama lembaga pendidikan yang akan menjadi program skala prioritas. Itu dulu ya. Salah satu diantaranya hasil permintaan yang kami lakukan di wilayah itu Sanawiyah dan Aliyah Lakitan ini. Itu yang kami sasar. Karena kami lihat Lakitan ini tidak banyak persoalan internal yang harus diselesaikan. Dan tinggal lagi kita ingin mendorong kuat bagaimana ini bisa dikembangkan lebih cepat. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu kami langsung turun Buya Afrizal dengan sekretaris. Berhubung Buya Anwar akan ke Sumbar, permintaan kita juga karena ada Buya akan, ya sebetulnya yang diagendakan oleh Buya itu ke Tanah Datar, tapi kita minta Buya datang ke Pesisir Selatan karena ini yang akan kita sasar. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu PDM, pimpinan cabang dan pimpinan ranting dan pengelola amal usaha, pertama harus meyakinkan, harus kita solidkan ini. Bagaimana kita mengembangkan amal usaha, karena di pesisir selatan belum ada yang kita jadikan unggulan. Maka periode yang sekarang mesti ada yang kita unggulkan. Berandaikan kemarin kami sudah lakukan permintaan, berandaikan Lakitan ini belum lagi menjadi pondok pesantren, kami akan dorong kuat untuk menjadi pondok pesantren. Tapi setelah kami lihat datanya kemarin yang disampaikan oleh LP2M, Lembaga Pembina dan Pengembangan Pondok Pesantren, bahwa di Lakitan ini sudah ada pondok pesantren, pondok kita ini. Oleh karena itu kita kemarin kepada pihak sekolah minta neraca keuangan. Dalam hal kita pengembangan ini, kalau kita tidak bisa mengembangkan dari dalam potensi, maka ini harus kita bermitra dengan pihak ketiga. Kalau hanya mengharapkan kita saja kemampuan kita, terlalu lama kita untuk merubah wajah kita ini. Kita mengharapkan donasi sumbangan dari pihak luar terlalu lama. Oleh karena itu harus ada keberanian kita sebagai pengelola dan perserikatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang ketiga. Itu yang kita bayangkan kemarin bersama pengelola sekolah, pengelola pondok ini, untuk kita belajar misalnya ke Mu'allimin Muhammadiyah Sawadangka, belajar kita ke Al-Kausar Tanjung Pati, belajar kita ke Kauman.
Tapi kalau tidak ada keberanian kita untuk melakukan, saya kira mungkin di 10 tahun yang akan datang wajah sekolah kita ini akan seperti ini juga. Walaupun ada step-step sedikit-sedikit, tapi terlalu lama untuk kita berkembang. Kita inginnya cepat. Dari mungkin yang sebelumnya kita berlari 2 km per jam, ke depan kita harus 4 km per jam. Karena kita mengurus Muhammadiyah sekarang ini, saya kira tidak mungkin kita mengurus Muhammadiyah hanya dengan biasa-biasa saja. Kita harus mengurus Muhammadiyah ini dengan cara-cara yang luar biasa tapi terprogram. Dan yang selama ini kita lebih banyak mengurus Muhammadiyah, lebih banyak mengharapkan donasi dari luar. Yang selama ini, sekarang kita robah, kita geser paradigma yang seperti itu lagi. Harus ada keberanian sekali lagi dari pengelola sekolah dan pimpinan perserikatan untuk bekerja sama dengan pihak yang ketiga. Nah, kami salah satu yang kami sasar adalah laki taninya. Tapi kalau tidak ada keberanian dari pihak sekolah, tidak ada keberanian dari PDM, tidak ada keberanian dari PCM untuk melakukan hal itu, maka kami tentu dari wilayah juga tidak bisa melakukan itu. Karena kami melakukan hal itu karena dapat support yang luar biasa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin alhamdulillah Bapak dan Ibu kita di Tanjung Pati. Itu kita pada mulanya ingin mengajukan SD Muhammadiyah saja, mengajukan pembiayaan ke bank itu 11 miliar. SD Muhammadiyah 11 miliar mengajukan pembiayaan. Kinani Muhammadiyah mengajukan pembiayaan itu 20 miliar. SD dan Sanawiyah. Al-Kausar mengajukan pembiayaan itu kemarin itu 8 miliar. 8 miliar ya. Mu'alimin mengajukan pembiayaan 10 miliar. Kemudian Kauman mengajukan pembiayaan itu kemarin itu mencapai 9 miliar. Tentu perlu sekolah bingung gimana caranya. Nah itulah kemudian sekarang kita ketemu bagaimana caranya melakukan itu. Nah kisi-kisinya ada di Buya Anwar dari PP Muhammadiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Yang pertama menurut saya ini Pak Kun ya. Ya saya kaget juga Pak Kun. Muridnya banyak, duitnya nggak ada. Itu kan membuat saya bingung ya. Mestinya semakin banyak jumlah muridnya, semakin banyak jumlah duitnya. Semakin banyak jumlah muridnya, semakin sedikit duitnya. Kalau begitu kesimpulan saya di sekolah ini ada sesuatu yang kurang. Kalau begitu di sekolah ini menurut saya harus disuntikkan ya sebuah semangat baru. Jadi tadi Pak Bakir sudah ada beberapa cara. Kalau seandainya ingin melakukan perubahan, tadi Pak Sarta bilang begitu kita bebankan uang sekolah atau SPP kepada murid, maka murid langsung lari. Pertanyaan saya, dari 8 seorang itu berapa orang kira-kira yang akan lari? Saya nggak percaya itu 800 orang lari. Nggak percaya saya. Jadi Pak Sarta ini dihantui oleh ketakutan. Jadi berarti di lakitan kita ada hantu. Oleh karena itu menurut saya ya juga bertahap Sarta ya. Yang pertama, dikirimi seluruh orang tua murid. Berapa kira-kira mereka bisa menyumbang sebulan ke sekolah supaya proses belajar mengajar di sekolah ini bisa kita tingkatkan? Pertanyaan saya, sudah pernah dicoba nggak itu? Apa jawabannya? Ada yang bantu? Pertanyaan saya, berapa yang ada yang bantu? Berapa? Kemarin kita coba
Insyaallah dia terapkan tujuan musahadah 1 tahun itu 100 1 tahun. Nah terus berapa yang bayar? Bayar semua ya. Nah, berarti semua kan? 800 kali 100.000 berapa tuh? 800. Cuma 1 tahun aja diminta Bu ya. Dilakukan setiap tahun tuh 800 kali 100.000. Cuma minta kita sekali setahun Bu ya. 800 kali 100.000 berarti 80 juta. Cuma 1 kali sekali ya. Iya, minta 1 kali setahun aja. Tahun berikutnya minta lagi. Nah, itu dulu ya. Ayo kita coba gitu. Insyaallah Bu ya, kita coba Bu ya. Sepanjang pengetahuan saya ya, nggak ada orang tua murid yang nggak ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sepanjang pengetahuan saya, makanya orang dimanapun sekarang teori ini, semakin baik sekolahnya, semakin mahal uang sekolahnya, semakin banyak orang berebut untuk masuk ke situ. Lalu di sini kenapa kok terjadi sebaliknya gitu? Kalau kesimpulan saya ya. Kesimpulan saya berarti masyarakat belum begitu percaya terhadap kualitas sekolah ini. Sementara menurut saya dia setelah melihat wajah bapak dan ibu guru tadi, apalagi melihat kepala sekolahnya dia, saya yakin ya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu tadi akan bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik pada anak-anak. Pertanyaan saya lagi, sudah berapa kali Bapak Sabta mengundang orang tua murid untuk bicara tentang bagaimana cara memajukan sekolah? Yang masalah uang komite. Bukan uang komite. Diundang orang tua murid hadir di sini, tapi jangan semuanya. Kelas 1 saja dulu atau kelas berapa diundang untuk ketemu di sini. Kita bicara dari hati ke hati ya. Situasi kita kayak begini. Kita punya program meningkatkan pendidikan anak-anak kita seperti ini supaya anak kita ini bisa bersaing dengan anak yang lain. Nah, kita butuh uang sekian. Kira-kira berapa Bapak dan Ibu mau berkontribusi? Ada nggak? Belum. Makanya itu ya. Tolong catat ya. Catat. Udah kecatat. Bukan juara dunia nih. Enggak nih. Ya, pokoknya apa yang maksud saya itu pertama? Apa? Baik, tapi jangan serentak ya. Dibuat apa? Kelas 1 saja, kelas 2 saja, kelas 3 saja. Tapi undang mereka presentasikan di sini. Apa maksud dan tujuan Bapak? Yakin saya orang tua murid akan mau berkontribusi karena dia ingin anaknya lebih baik dari dia. Untuk bisa anaknya lebih baik dari dia, yang anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, pesantren kita menjanjikan itu cuma untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada mereka diperlukan dana. Dana yang kita minta ke mereka. Sama ya? Nah, itu pertama. Yang kedua, ini sekolahnya berdiri kapan? Tahun 70 ya, berarti sudah banyak alumni ya kan? Nah, saya ini alumni Muallimin Muhammadiyah Kubah. Sekarang oleh teman saya dibuat grup WA alumni Muallimin Muhammadiyah. Apa yang melatar belakangi mereka membuat grup alumni? Guru-gurunya mengeluh gaji guru ya rendah-rendah kan? Nah, oleh teman-teman alumni sesama alumni digerakkan. Sekarang uangnya berlebih-lebih karena ternyata ada sentimen ya. Saya karena misalkan lulusan sekolah itu saya nyumbang. Tentu sumbangan saya sesuai juga dengan porsi pendapatan saya kan gitu ya. Masing-masing kita mengukur diri berapa kita akan, tapi mereka buat patokan minimal 100.000. Tapi banyak yang bayar 2 juta, ada yang bayar 5 juta. Kalau itu 70 berarti alumni sudah banyak. Pertanyaan saya, apakah bisa nggak didaftar alumni tersebut? Setelah kesimpulan saya, semua alumni pasti punya HP,
dan alumni Muallimin Muhammadiyah Kebang itu mempergunakan HP ini sebagai media untuk mendapatkan. Dan sekarang mereka banyak. Bahkan kita kemarin itu merubuhkan sebuah sekolah kanak-kanak ya, yang karena bangun kita rubuhkan 4 bulan berdiri dengan dana itu. Saya maaf saja dia, ini sekolah bagus sekali, bukan puji saya, tapi bangunannya memang jelek ya. Bangunannya menurut saya ya belum sesuai dengan yang saya inginkan dan saya harapkan ya. Tetapi jumlah muridnya kaget saya. Atau berapa ya? 400 ya? Bukan 600. Al-Kausar muridnya 500. Gedungnya jauh lebih indah dari ini. Jauh. Ini tidak ada apa-apanya nih ya. Ya, tidak ada apa-apa. Bertingkat 3. Sudah bagus semuanya, sudah berami. Bagus kan? Muridnya 500. Ini 800. Ya kan? Nah, kalau begitu kesimpulan saya, Pak Bahtiar ini berhasil melobi seorang politisi, sekjen Partai Gerindra, ya, dibujuk-bujuk dan dirarahi oleh beliau. Akhirnya beliau itu menyumbang dua rumah susun. Berapa nilainya kira-kira? Saya saja 30 M itu uang 5 juta, sehingga 5 juta kan ya untuk Udurawa, sehingga kemarin saya ke Udurawa sudah bagus sekali kan itu ya. Sepanjang pengetahuan saya, tadi ada Linda, siapa namanya? Rizda. Itu saya di pribadi dia. Dan aspirasi. Nah, ini Pak Bahtiar tadi sudah bilang kepada para politisi itu ya, Pak, Bapak kalau nyumbang jangan pakai uang pribadi Bapak, sedikit. Tapi Bapak kalau nyumbang, sumbanglah Muhammadiyah lewat apa? Lewat program ya. Dari yang ada di kementerian-kementerian gitu. Nah, ini kan karena sebentar lagi tahun politik ya. Manfaatkan tahun politik ini. Ya. Masalah memilih itu harus masing-masing lah ya. Masalah memilih siapa, Bapak itu urusan Bapak lah ya. Tetapi kata Nabi ya, barang siapa yang membangun tali silaturahim, apa kata Nabi? Tuhan akan memanjangkan umurnya. Lalu apa lagi? Menambah rezekinya kan? Bapak memutus hubungan silaturahim dengan para politisi, sehingga duit Bapak rezekinya cekak. Iya cekak ya. Itu miskin. Tidak ada sisa ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, boleh nggak? Boleh. Bung Hatta bilang begini, tugas negara itu mencerdaskan rakyat. Tugas wajib hukumnya bagi negara mencerdaskan rakyat. Apa pertanyaan saya? Pesantren lanjutannya mencerdaskan rakyat bukan? Ya kan ya? Berarti wajiblah hukumnya bagi pemerintah membantu pesantren lanjutan. Nah, oleh karena itu lewat politisi ini Pak Bud ini bendara Gerindra ini kan ada pan di sini. Nggak ada pan. PDIP ada nggak? Itu menurut saya harus dilakukan itu ya, silaturahim ya, lalu minta apa gitu. Kita bukan mengemis-ngemis ya, tapi kita meminta hak kita. Tolong hak kita ya, karena memang negara bertugas mencerdaskan rakyat, kita sudah bantu ya, bantu kita gitu. Nah, jadi hak kita untuk dibantu oleh negara. Ya. Nah, yang keempat kalian itu tanah yang sebelah kanan itu diprioritaskan dibeli, yang jumlahnya 2,2 miliar ya.
Tapi saya rasa karena itu keluarga Muhammadiyah juga bisa diansur-ansur. Kan kullu amalin diansurin ya. Kerjaan perbuatan itu diansur-ansur ya. Apa kesepakatan dengan beliau bisa nggak diansur-ansur? Lalu kita cari. Menurut saya pesisir selatan adalah PDM terkebelakang. Ya kan? Nggak terus dong. Ini pada dasarnya PDM terkebelakang. Nggak ada perguruan tingginya. Ya kan? Nggak ada rumah sakitnya. Sementara tokohnya ada Pak Zaitun Ikhlas, ada Pak Apis Yaman, siapa lagi? Pak Mursal, mana ya Pak Mursal? Nah, ada Pak Mursal. Nah, oleh karena itu kita tugaskan kepada beliau bertiga ini untuk memajukan pesisir selatan. Udah ini sakit, dia Pak Zubir ya. Nah, coba begini pesan saya ya. Ada pepatah itu apa ya? Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Kita punya masalah, kita punya cita-cita. Nah, jangan disuruh Pak Sabta sendiri mikirin. Duduk kita bersama-sama, duduk kita dengan pimpinan cabang, duduk kita dengan pimpinan daerah, ini kepala sekolah madrasah aliyah, calon wakil bupati, insya-Allah. Tuh. Nah, yang kelima, tolong didaftar nama-nama orang yang dipersingkirkan kayak kaya. Siapa orang pesisir selatan yang paling kaya? Yang Bapak tahu siapa? Pak Sabta, siapa? Pak Abdullah, siapa orang peserta yang paling kaya? Sini Pak Dewi. Hah? Dewi siapa? Coba sebut ada 5 Pak Abdullah, ada 5 orang. Hah? Tony Hermansyah. 2, siapa lagi? Kalau orang yang meninggal Pak Isanur. Isanur udah meninggal. Siapa lagi? Nah, gini ya. Inventarisir orang kaya. Buat program yang bagus bersama PDM dan PWM silaturahim. Orang kaya itu takut mati. Orang kaya itu tidak takut masuk neraka. Oleh itu orang kaya juga ingin berbuat sesuatu, tapi kadang-kadang dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan gitu. Oleh karena itu menurut saya dan kesimpulan saya, kita juga ikut menyusahkan mereka, karena kita tidak pernah menyampaikan bersatu rahim dengan mereka, menyampaikan apa yang bisa dia lakukan. Kan ini sudah kejadian ini kan, seperti ini. Ya, ini karena ada jam 12 nih Pak Rizal ini dari tadi menyindir-nyindir saya terus dia kerjanya kan. Ya, dia bilang ini Bapak ini bantu ini bantu ini. Jadi kayaknya dia nyindir saya, Bapak bantu berapa kan gitu. Ya kan? Ya saya bantu nanti ya. Saya bantu. Sekurang-kurangnya saya bantu dengan doa. Kalau saya bantu dengan rupiah mungkin aja 1 juta 2 juta. Kalau saya bantu dengan doa, mungkin doa saya lebih dijabah Allah. Saya kan wakil ketua umum PMU, mungkin doa saya lebih maju. Pokoknya harus ya. Nah, cuma begini ya. Jadi saya pesan ini ya. Wa antasimu bihabillah jami'a wa tafarraq. Berpegang teguh pada Allah dan jangan berpecah belah. Dan tadi saya dengar ya dari mulut Pak Sabta itu, guru-guru di sini menurut saya ikhlas-ikhlas bisa menerima gaji 150.000 sebulan. Saya itu makanya saya tanya itu masih hidup nggak tuh? Ternyata masih hidup kan ya. Tapi ternyata di samping gaji itu ada kegiatan-kegiatan.
Nah ini Bapak dan Ibu, ini sepanjang pengetahuan saya ya. Kita kalau berbuat untuk orang, untuk umat ya, itu rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Jadi dosen, gaji saya sebagai dosen itu tidak bisa menutup gaji sopir saya. Saya dosen, saya punya sopir, saya bayarkan gaji dosen saya sebagai bentuk bos dan beli bensin. Tapi kita kalau berbuat untuk orang ya, ada rizkun min haitsu. Tadi saya dengar juga dari guru tadi. Ada rezeki yang apa? Yang dia dapat, yang dia peroleh. Nah, itu guru-guru yang ngomong seperti tadi pada saya itu teologinya jempol. Saya angkat apa? Aturkan jempol pada dia. Dan menurut saya ya teologi yang seperti itu harus kita apakan, sehingga tidak akan membuat semangat kita melemah, apalagi patah ya, dengan fakta dan kenyataan seperti itu. Cuma meskipun seperti itu, menurut saya dibuatlah strateginya. Makanya Pak Gun, bisa nggak Pak Sabta ini didampingi ya, oleh orang yang mengerti keuangan, yang punya visi dan perspektif tentang pengelolaan keuangan dan bagaimana mencari uang. Kalau belum didampingi, kalau dari sisi apa semangat saya jempol sama Pak Sabta ya. Pak Sabta ini gagah, ganteng. Cuma kalau dalam teorinya ya, Bapak umur berapa? 52. Tapi wajah Bapak masih seperti 42 ya. Dalam teorinya, jika ada orang seperti umur 52 tapi seperti umur 42, berarti dia punya istri kedua. Punya nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya, bagus. Jangan belum. Belum berarti barangnya enggak dong ya? Nah, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kesimpulan saya terus terang tentu tidak bisa berhubungan langsung dengan PDM karena kita bertangga naik, berjenjang turun. Ya, saya ini oleh salah satu MUI provinsi diminta menyelesaikan persoalan di PDM. Saya bilang, tidak bisa saya masuk langsung ke PDM karena persoalan dari PDM harus diselesaikan oleh PWM. Karena PWM adalah wakil PP di wilayahnya. Nah, kalau ada masalah di PDM, sampaikan kepada PWM. PWM yang nyampaikan ke saya. Nah, ini kan cabang ya. Bapak sampaikan masalah Bapak kepada siapa? Jangan langsung kepada PWM. Langsung kepada siapa? Jadi samping saya ini. Gitu kan. Nah, nanti oleh beliau dianalisis atau dibawa ke PWM. Jadi ada bertangga naik, berjenjang turun gitu ya. Dan ini harus kita hormati. Nah, oleh karena itu bagi saya hubungan baik antara PCM dengan PDM menjadi sesuatu yang penting. Hubungan baik antara PDM dengan PWM menjadi sesuatu yang penting. Hubungan baik antara PWM dengan PP menjadi sesuatu yang penting ya. Nah, cuma Pak Baktiar kan bilang Al-Kausar minjam sekian miliar. Apa lagi? SD kemudian minjam sekian miliar, ini minjam sekian miliar, ini minjam sekian miliar. Dan sekolah ini Pak Baktiar tidak ada yang minjam ya? Minjam enggak? Enggak minjam kan? Berarti sekolahnya kaya nih kan? Ya, oleh karena itu ya, dalam kesimpulan saya, itu semua meminjam ke bank. Bank tidak akan bisa memberikan pinjaman ke sebuah amal usaha kalau tidak ada laporan keuangannya. Pertanyaan saya, ada nggak laporan keuangan dari sekolah ini? Nah, oleh karena itu tolong dibuat, makanya harus ada ahli keuangannya nih. Akuntannya harus ada kan? Pak Najmi mana Pak Najmi? Pak Najmi, ini perlu dibantu nih Pak Najmi. Karena semangat Pak Baktiar ini ya, dia ingin setiap daerah itu punya amal usaha unggulan. Dan menurut saya untuk pesisir selatan amal usaha yang paling
berpeluang untuk dijadikan sebagai unggulan, lakukan ini nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Buya Nur Abbas telah menyampaikan arahan kita bersama. Sebenarnya kalau beliau sudah berbicara, tidak puas-puasnya kita. Ingin berapa jam pun rasanya enak didengar. Tapi ini karena waktu yang batasi kita, beliau jam 4 sudah harus berada di Padang. Jadi untuk merespon apa yang beliau sampaikan tadi, kita minta satu orang berespon. Ya, Buya Afrizal, kita persilakan. Buya Afrizal. Satu siapa? Oh, biasa. Terima kasih Buya. Ada tadi kalimat Buya terungkap. Ini orangnya familiar, sudah rasanya sering ketemu dengan saya. Saya bertemu dengan Buya, penyebabnya mengolah sekolah ini, Pak, madrasah ini. Setiap diundang ke pusat, ke madrasah swasta yang terbesar diundang pertemuan ke pusat. Bapak juga pernah instruktur bagi kami, foto bersama juga pernah. Memang kita memegang unggul jumlah di pesisir selatan madrasah swasta terbesar kita. Yang pertama. Yang kedua, dari pusat sudah sering juga ke sini ya. Tapi yang seperti Buya ini memang tentu tidak ada orang. Hanya Buya gimana? Contoh, di sini Pak Profesor Yunan Yusuf sudah pernah sini Pak, majelis di Dasmen. Dia menawarkan pinjaman seperti tadi, tapi syaratnya memang kalau buat kita di kampung setengah mati, jadi tidak jadi pinjam. Kedua, Pak Irman Gusman sudah 2 kali sini. Itu bantu sekali sini 6 juta, 12 juta bantuan dari sini. Pak Patrialis Akbar dari sini kan, itu lantai musalah itu beliau bayar semua. Kemudian Pak Goodwill tidak dihitung lagi jumlahnya, sudah sering. Kemudian yang motivator yang Buya berikan tentu berbeda-beda dengan orang yang tadi. Lebih tajam lagi Buya memberikan motivator. Adinda Sabta Kardeni ini beliau menyampaikan ekspos tadi kan mengitung supaya hibahnya Buya di sini. Kiranya Buya orang analisa tinggi, bisnis tinggi, agak terbuka sedikit gitu. Sebenarnya apa yang dikatakan Buya itu udah jalan. Udah. Contoh, Pak Hairudin dengan Pak Sabta Kardeni kemarin kan beli tanah 150. Itu sumbangan dari orang tua. Sebelum itu kita beli tanah 40 juta sumbangan dari Pak Artis Arjun. Yang ini 56 juta itu ditambah oleh Pak Jeffrey Gopani mendonasi karena berhutang. Yang 46 juta jemaah Asia. Kita bawa Asia sampai ke papan, dapat uang melunasi. Tinggal 10 juta Pak Jeffrey Gopani ke sini. Ya kan? Tahu calon beliau gubernur tahun berapa? DPD. Iya. Udah lama sekali. Udah saya di sini Pak semenjak. Yang nggak terbaru-baru apa? Ya. Sudah itu saya sampaikan supaya analisa Buya itu bertemu. Itu maksud saya itu. Cuman Adinda tadi mengekspos supaya Buya itu supaya agak hibah. Tapi saya lihat analisa Buya nampaknya dari mulut dan wajah enggak hibah, tapi hati Buya udah menjadi juga melihat sedihnya di sini. Saya yakin. Kemudian lagi kita beli tanah Alia 120 juta. Itu juga jemaah Asia ditambah dari belanja tadi kata Buya. Ada yang mengasih cincin sini Pak, gelang dada.
Cuman kami yang Sleman merata-ratakan itu memang tidak ada. Berapa rata-rata infak dari masyarakat ke sini? Udah ada. Cuman dia menyumbang kalau ada kita mulai kerja fisik. Jadi maka di sini kerja fisik terus kita sampai dengan kita dulu lokalnya ini aja Pak. Ada lagi 4 dan kita tutup. Ini rumah orang di sebelah ini kita beli dan singkirkan. Terakhir sudah saya pindah Pak Sabta dengan Pak Herudin sudah bangun lagi 4 lokal. Itu disisihkan juga. Kalau tidak pandai dia berbelanja, di mana uang itu dapat? Itu analisa Buya itu sudah dilakukan oleh adik-adik kita ini. Kemudian Pak pimpinan wilayah mengatakan di Lagitan ini insya Allah tidak ada permasalahan internal. Kelebihan di sini siapa orang yang sudah berjuang di atas, penghormatan dari bawah, kadernya bukan main tinggi. Kader-kader kita ini tidak pernah berani membuat yang baru kalau tidak nelpon kita. Itu begitu hormatnya dia. Walaupun kita tidak membantu, cuma memberikan analisa. Maka hari ini juga datang diminta betul berulang-ulang oleh Pak Herudin supaya bertemu dengan Buya, menghormati kita. Inilah kelebihan di Lagitan, selalu menghormati sesepuh orang-orang yang di atasnya. Berarti kadernya berhasil. Kemudian bantuan 4,68, 1,5 kurang 32 juta, 1,5 M bantuan gedung di Madrasah Aliyah kampus 2 dari Kementerian Agama Pusat yang membantu meraih tokoh Muhammadiyah Pak. Aturan dapat pada yang lain dibawa sini lagi Pak Artis Arjun juga. Jadi umumnya orang-orang yang Muhammadiyah termasuk Pak Zaitun sudah sering memberikan motivasi dan analisa, termasuk orang-orang Muhammadiyah yang bergabung di wilayah itu terlalu memperjuangkan, cuman sering juga dirubah, jangan dibuat MTS Muhammadiyah tapi buatlah MTSS, ada juga itu. Tentu itu urusan Buya pula dengan di atas lagi. Setiap dibuat label M di belakang kan, kalau S swasta murni baru dibantu, tapi itu dulu Pak. Sekarang bagaimana lagi gitu. Yang kita minta Buya datang ke sini tidak perlu Buya membantu-bantu Buya. Kalau sudah datang Buya udah lebih dari bantuan. Maka kami tidak pernah menyindir Buya. Cuman kalau Buya terketuk hati tidak ada masalah juga. Itu Buya. Barangkali itu yang saya sampaikan kepada Buya. Terakhir Buya, siapa yang akan jadi gubernur, siapa yang akan jadi bupati, di sini tempatnya Buya menentukan. Biasanya datang ke sini dulu orang-orang. Kalau enggak datang kita jadi bupati, nggak bisa jadi gubernur. Makanya Pak Marlis Rahman melunasi tanah Aliyah itu 20 juta Pak. Tapi sayangnya umur beliau udah pendek juga. Pokoknya Pak Gemawan, Pak Irwan Pritno, insya Allah lah Pak orangnya datang ke sini. Cuman ada yang datang dengan motivator tangannya kosong, ada juga yang motivator tangannya berisi, ada juga yang berisi tidak ada motivator. Kalau minta kita Buya, mana yang mampu Buya dia berikan pada kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuzani omongannya seperti sembilu. Yang luka bukan tangan tapi hati yang luka. Ya saya minta betul ya, kalau memang sudah dilakukan, lakukanlah secara serius dan bersungguh-sungguh. Tadi contoh ya, orang tua cerita dengan bantu. Saya ingin orang tua yang dihubungi itu tidak hanya 1, 2, tapi yang 8 orang itu. 8 orang itu dihubungi. Kalau dia memang kaya, didatangi ke rumahnya, satu rahim kita jelaskan, gitu kan ya. Kalau dia punya kebun sawit, gitu ya kita datangi ke rumahnya, jangan disuruh dia datang ke sini, gitu. Ini maaf nih, ini Pak Baktiar ini kan baru pemimpin baru dia. Sebenarnya saya ini malas pulang kampung. Pulang ke Sumatera paling malas saya. Karena pusing saya kalau pulang ke Sumatera Barat ini. Tapi Pak Baktiar ini kan dia masih muda ya, pandai apa. Sehingga tertarik saya. Dan alhamdulillah
Ya insya Allah ya kalau kita pikirkan secara bersama-sama dan hati kita saling menyambung itu saya rasa ya insya Allah apa saja yang menjadi tugas kita, apa saja yang menjadi beban kita akan bisa kita pikul secara bersama-sama. Oleh karena itu saya minta betul nih yang juara dunia taekwondo ini catat seluruh alumni ya, cari nomor apanya, mulai jangan capek-capek, pokoknya kirim dia terus ya. Di grup saya itu ada yang menolak karena ada keuntungan yang mereka dapat ya, mereka kembali bergabung. Pertama ya, kedua catat semua orang tua murid ya, termasuk orang tua murid yang sudah alumni, catat juga ya, diapakan, dihubungin, ceritakan perkembangan sekolah kita dan masalah sekolah kita. Dan ketiga saya minta betul Pak Gun dapat uang ya, ya kepada Pak Batir saja lah ya. PWM memang menjadikan Lakitan ini sebagai pilot project ya. Oleh karena itu menurut saya tanah yang diseberang itu harus dibeli meskipun berutang. Ini kita hidup di zaman digital ya, di zaman modern ya. Oleh karena itu menurut saya ini Pak Batir ini termasuk orang yang mendorong harus berani berutang, betul? Harus berani berutang. Begitu. Maaf nih, orang yang nggak berani berutang bisa berkembang tapi nggak bisa maksimal. Nah, itu aja mungkin barangkali ya terlalu nanti panjang-panjang saya menjawabnya Pak Afrizal panjang-panjang dulu dia mengenai saya gitu ya. Nah mudah-mudahan ke depan ya insya Allah kita ini akan masuk ke dalam radar saya sehingga kita akan ada juga lah yang mengalir di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomong lagi ya. Ya, demikianlah Bapak Ibu acara kita pada hari ini. Karena ada satu titik lagi yang perlu kita lihat itu di Betang Kapas. Itu kita tutup saja acara kita dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi